Gunners, welcome back. Balik lagi sama gua Vero di segmen review Arsenal yang akan bertanding melawan Everton ya di kandang Arsenal. Mau lupa lah ya. Jadi kita bakal melawan Everton, salah satu tim yang membuat kita kesel di baru musim kedua kalau nggak salah. Ya musim kedua yang membuat kita kalah sama 2-0 ya di musim lalu gitu. Sehingga memperlambat juga gelar kita mendapatkan gelar juara. Tapi yang jelas setelah gue tonton extended highlights ya, berarti sudah 20 menit dari aplikasi streaming gue video ya, gue nggak disponsori tapi kurang lebih menonton dari itu, dan gue sarankan kalian langganan juga biar bisa menikmati kampanye mereka. Buat yang Lemon Mobile ya, yang HP aja bisa main tapi IPL doang nggak sama lain. Itu gue tontonnya tuh gue ngeliat Everton ketika lawan Sheffield ya, jadi lawan Sheffield mulai itu dia cuma bermain gak terlalu tekan karena mungkin lawannya Sheffield ya. Tapi jelas poin gue adalah bagaimana itu Everton dengan adanya striker Beto itu ngingetin gue sama pola permainannya Chelsea ketika masih ada biru di sana ya, masih ada biru sama Inter lah, mungkin Inter di eranya Lukaku yang kedua, setelah Lukaku ke Chelsea itu balik lagi ke Inter. Mirip gitu cara mainnya mereka, dalam artian mereka menjadikan Beto striker yang diambil dari Indonesia yang dari Inter kemarin itu sebagai apa ya, sebagai ujung tombak sebagai pemantu dengan gol Inter di mana-mana. Tapi dia bermainnya cukup berkontribusi, namanya dia bermainnya sebagai pemantu tapi yang sebagai pemantu itu cukup bagus, sehingga dua golnya Everton tuh dari kerja kerasnya dia gitu, sehingga berkontribusi dalam golnya Everton. Dan itu gua kayaknya di musim transfer berikutnya kalau misalkan si Beto ini mengembangkan kemampuannya ya, sebagai one of striker yang membantu, dia mungkin bisa diincar cukup gede besar sebagai pelapis yang minimal itu. Ya tim pemainnya kayak gitulah si Beto, pemantau dan yang itu kita perlu waspadai Beto sama yang perlu yang ini dan Juma. Jadi berarti nanti yang melawan dan Juma itu berarti sekarangnya Arsenal. Oke, sebelum kita ke Arsenal, apa yang perlu kita Arsenal masih ke Everton dulu, keren banget sih dari mainnya sebagai sayap kiri yang ngacak-ngacak itu yang ngacak kotak-kotak, terutama kotak-kotak ya, walaupun ini nggak bagus, tapi kalau itu golnya dan Juma itu ya karena juga pergerakannya Beto dia sambung dengan ruang yang tersisa belum nggak ditutup kita momennya Sheffield lah. Oke, balik kita sekarang ke Arsenal, tapi Arsenal gue pengen ke subscribe kalau sekarang kalian Arsenal banget hadap prerogatif kotor. Oke, baik lagi ke Arsenal. Apa yang perlu dilakukan Arsenal? Sebagai atlet gue akan memainkan formasi pekan kemarin lawan MU, dimana Zinchenko, Kiwior atau Gabriel lah, gue bahannya Kiwior aja. Kiwior tengahnya itu tadi gue dekat, tapi kanannya itu gue lebih memilih si Tomiyasu ya. Gue lebih memilih Tomiyasu, kenapa dari Beno, nanti gue jelasin kenapa. Terus trio di tengahnya itu mungkin gue masih mainin si inilah Havertz sama Odegaard, rest biar kalian menunggu bagaimana sih apa namanya janjinya Reta yang ngasih kita 8 minggu sekitar 2 bulan lah buat si Havertz perkembangan sama. Terus trio penyerangnya ya nggak lebih dari, karena kemungkinan apa namanya Everton bakal main parkir, seharusnya yang ditukar tuh bukan Martinelli tapi Trossard, atau enggak Trossard kalau enggak si Essen. Gue berharap Trossard ya. Di kanannya si Saka, sama depannya pastinya Gakpo, karena Lord Tuan muda yang ketiga kalau dimainkan sebagai saya yang tengah tuh agak kurang, imajinasinya kurang mampu buat membuka ruang di blok tengahnya Everton. So kenapa gue pilih Trossard sama Ben White? Pasti Trossard itu bisa punya kombinasi timbang Martinelli dalam hal kreativitas kombinasi di ruang sempit. Itu udah jelas. Walaupun gue juga mengharapkan ya, beda-beda dapat tapi karena mungkin aja dimainkan yang mungkin masuk sebagai sub mungkin asli
geser ya. Terus kemudian sisi kanannya bek kanannya si Tomiyasu, kenapa nggak gua beli Tomiyasu daripada si Ben White jaga-jaga misalkan Arsenal lagi megang bola terus tiba-tiba ke counter, dia kurang punya speed dibandingkan Tomiyasu. Ya kalian coba lihat Tomiyasu main lawan Jerman semalam, ini kan gugurnya minggu sekitar 7 hari sebelum pertandingan. Itu gila keren sekali mainnya Jepang lawan Jerman di laga di laga kawanan. Itu keren sekali bagaimana perannya si sebagai back tengah yang lebih jaga sama kecepatannya itu oke banget buat mengantisipasi pergerakannya, dan cuma sama itu di sisi kiri Arsenal, di sisi kanannya Arsenal kan dia kan dari sayap kiri kan, sehingga yang perlu dijaga, yang perlu bantu di sisi kanannya Arsenal. Terus kemudian bagaimana dengan substitution atau nanti ketika misalkan deadlock Everton masih main blok, gue akan lebih masukin si tuan si Vieira buat sebagai, karena ada beberapa kali dua kali laga terakhir itu bagus buat bener-bener dia kayak udah menggantikan Zaka di musim lalu lah sih. Dia seperti Zaka tapi lebih mobile lah, lebih mobile, mungkin karena dia cepet ya. Dia seperti Zaka di musim lalu tapi lebih mobile, pendapatan uangnya dan lain, mungkin dia sebagai cocok. Dan gue bakal masukin ISR Smith-Rowe sebagai sayap kiri, bakal ini lagi. Mungkin di sisi kanan gue bakal masukin itu siapa namanya, Nelson, kalau memang udah butuh banget. Saya coba tahu kaki magicnya bekerja lagi kan ya. Terus sebagai striker kayaknya nggak gue ganti, masih itu gelandang tengahnya juga selain Havertz doang mungkin yang diganti ya. Sedangkan backnya itu nggak gua ganti ya, kecuali kalau misalkan Arteta biasanya main 3-5-2 kalau udah tuh mungkin yang bakal gua tarik itu Haram, yang gua tarik gelandang tengah itu macam Odegaard sama mungkin yang bakal gua ganti itu kalau misalkan main 3-5-2 ya atau 3-4-3, berarti antara gelandang tengah ya mungkin gue bakal lebih ini sih main menarik ya mungkin gue bakal narik Rice sehingga nanti Arsenal di tengah itu yang main itu si duet Odegaard sama duetnya mungkin gue bakal lebih narik si Havertz daripada Odegaard sama Rice, karena Rice buat jaga keseimbangan gitu kan, dia menggunakan pivot sama Odegaard sebagai 3-5-2. Oke, mungkin itu aja dari gue. Kemudian ini satu preview yang paling lama ya dari gue. See you in the next video. Harap anda juara musim ini guys.